Selamat pagi, terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang di Horror Persen. Lihat sih. Di sini saya akan membawakan cerpen dari cerpenmu.com. Cerpen karangan Tesoulim, TSHOULIM, kategori cerpen horor hantu, lolos moderasi pada 17 September 2023. Langsung aja. Di luar masih gerimis, sisa hujan yang terus mengguyur sedari sore. Ren hanya bisa menatap lesu pada beli nomor 13 yang entah kapan akan selesai. Jika saja tidak ada pengunjung, pastinya dia sudah menutup warnet dari beberapa jam yang lalu. Hari pertama di minggu kedua sejak dia bekerja paruh waktu di salah-salah kesibukan kuliah. Tidak disangka, shift malam pertamanya akan membosankan itu. Tidak ada siapapun di sana kecuali dia dan satu-satunya pelanggan yang sudah datang sejak siang. Entah apa yang sedang dikerjakan oleh orang itu, dan tidak begitu tertarik untuk mencari tahu. Tek. Terdengar suara seperti wajah yang ditabuh di luar sana. Benar saja seorang pedagang nasi goreng keliling kebetulan lewat. Ren langsung bergegas keluar sambil menyambar sebuah payung yang tergeletak di depan pintu. Nasi goreng mas, tanya pedagang tersebut begitu Ren sudah dekat. Iya pak, satu aja dibungkus, agak pedas sedikit, saut Ren singkat. Bosnya belum lama kerja di wadah ini ya? Kayaknya saya baru kali ini lihat, biasanya yang jaga lain. Ren hanya mengangguk sembari mengiyakan. Lalu mereka mulai mengobrol hal-hal ringan sambil menunggu nasi goreng siap. Gak ada yang aneh-aneh kan? Maksudnya itu bukannya saya mau nakut-nakutin masnya, tapi kadang ada pengunjung yang katanya dari alam seberang, makanya yang kerja di sini jarang ada yang bertahan lama. Yang bener pak, masa sih ada kejadian kayak gitu? Selidik Ren karena merasa penasaran. Kalau kata beberapa orang yang sebelumnya kerja di sini sih, seringnya pas hari hujan dan kualitas sepi, biasanya ada pengunjung yang betah main sampai dini hari. Anehnya, pengunjung itu pasti memakai piring nomor 13. Ucap penjual nasi goreng itu sampai setengah berbisik. Trending. Yang bener pak, bapaknya pasti bercanda kan? Ya itu sih terserah masnya aja mau percaya apa enggak. Meski memang cuma mau main doang sampai hampir subuh dan gak apa-apain, tapi kan tetap aja ngeri. Kata yang kerja sebelumnya, pengunjung itu mukanya pucat, tatapannya kosong dan jarang banget mau ngomong. Kabarnya sih arwah gentayangan yang dulu meninggal di billing walet karena kebakaran. Yang bener pak, tembal Ren sambil berusaha terlihat biasa saja. Saya kurang tahu detailnya mas, itu udah lumayan lama, pas walet ini baru buka. Ujar bapak-bapak penjual itu sambil memberikan sebungkus nasi goreng yang barusan siap. Iya pas, terima kasih mas. Ren agak ragu dengan apa yang dia barusan dengar, meski entah bagaimana yang dia alami hari ini benar-benar persis seperti yang dikatakan oleh penjual tadi. Bodo amat lah, paling bapak-bapak tadi cuma bercanda, gumam Ren sembari membuka bungkusan nasi goreng yang masih mengeluarkan asap. Jajan nasi goreng lu, bukan jadi penjual keliling yang orangnya agak tinggi, rambut agak ikal, terus logatnya bedok kan? Kata Liu, anaknya pemilik wanet yang baru kali ini Ren bertemu langsung dengannya. Berkat foto yang dipajang di atas pintu, Ren bisa langsung tahu jika laki-laki yang kini berdiri di depannya adalah anak dari pemilik wanet. Ren nyaris tersedak karena kaget. Buru-buru dia bunyi air mineral kemasan yang sisa seperempat di sudut meja. Memangnya kenapa bang? Tanya Ren menata napasnya. Bokap gue belum pernah cerita ya, kalau dulunya ada pedagang nasi goreng keliling yang punya ciri-ciri kayak gue bilang tadi, mending jangan beli, noleh juga jangan. Wah masa sih bang?
dan mulai panik, tapi dia masih bisa menyembunyikan ekspresinya. Entah mana cerita yang benar, semoga dua-duanya cuma cerita iseng. Iya serah lu dah, percaya apa kagak. Ngomong-ngomong gue ke belakang dulu ya. Itu kalau ntar pengunjung di bilik 13 sudah selesai, langsung tutup aja gak apa-apa. Dan hanya bisa menatap Liu yang pergi ke belakang dengan raut wajah bingung. Ciri-ciri dari pedagang tadi memang persis seperti yang dijelaskan barusan, dan saat Ren mengingat-ingat lagi kejadian barusan, anehnya dia tidak bisa mengingat dengan jelas wajah dari pedagang keliling sebelumnya. Gak mungkin kan, gumamnya sambil melihat kertas pembungkus nasi di tempat sampah. Bagaimana lagi? Oh iya. Ren menghela napas lega, lalu sedikit tertawa pada akhirnya. Bisa-bisanya dia khawatir jika sisa nasi di kertas tersebut akan berubah menjadi serangga atau hal lain seperti di film-film horor. Dan buru-buru melihat jam di monitor komputer. Saat terdengar suara tanda komputer klien telah di-shutdown, dia menghela nafas lega. Jam setengah 12 kurang, akhirnya Ren bisa istirahat. Sesaat kemudian, dia teringat dengan cerita dari pedagang nasi goreng sebelumnya. Tiba-tiba Ren agak cemas ketika suara langkah kaki terdengar dari bilik nomor 13. Refleks saja dia menelan ludah. Perempuan yang tengah berjalan ke arahnya memang agak terlihat pucat. Dalam hati dia ingin memastikan dengan melihat ke arah lantai, tapi diurungkan karena merasa tidak enak. Maaf ya mas, saya agak lama mainnya. Si bapak sehat-sehat aja kan? Tanya perempuan itu dengan nada datar. Si bapak kemarin karena belum paham. Itu maksudnya yang punya warnet. Oh, kelihatannya sih sehat-sehat aja, tapi si bapak mukanya emang kayak gitu sih, jadi nggak begitu kelihatan. Kayak dingin, murung, dan minim ekspresi gitu kan. Padahal dulunya si bapak ramah banget. Terus malah senyum loh. Bapak dulu sering mampir ke warnet, temenin yang masuk shift malam. Setelah kejadian itu hampir gak pernah ke warnet sama sekali. Dan mengernyitkan kayaknya. Masa sih orang yang dulunya ramah dan pernah senyum sekarang terlihat sebaliknya. Cerita yang barusan dia dengar juga kesannya terlalu mengada-ngada. Jelas-jelas Bang Liu baru saja masuk ke belakang tadi. Bapak emang gitu mas, tepatnya setelah anaknya meninggal gara-gara warnet ini kebakaran, dan kebetulan dia lagi tidur setelah jaga malam. Bapak perempuan itu sambil melihat ke arah foto yang dipajang di atas pintu. Ini mas pas ya, tanya perempuan itu sambil meletakkan selembar uang di atas meja. Dan merasa pastinya ada yang salah. 3 orang dengan cerita yang saling berlawanan. Lebih masuk akal jika dia sedang dikerjai, tapi bercanda dengan membawa kematian dirasa olehnya sudah berlebihan. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah memastikannya sendiri. Sambil menata napasnya, Ran berjalan ke ruang belakang dengan pelan. Kok sepi? Apa Bang Liu sudah tidur di kamar belakang? Gumamnya sekedar mengurangi rasa takut. Tubuhnya serasa membeku saat melihat kamar di belakang justru digembok dari luar. Bang Liu, jangan bercanda lah, nggak lucu, ujaran dengan suara bergetar. Anehnya bahkan di dapur dan toilet tidak ada siapa-siapa. Ya, jadi begitu ceritanya. Jadi saya tarik kesimpulannya, jadi ada mas-mas jaga warnet. Dia tuh baru di situ mungkin 2 mingguan, dan itu jadi dia jaga udah malam banget. Nah, ada satu yang belum selesai di bilik 13, itu mbak-mbak. Nah, sambil nunggu itu selesai, ada penjual nasi goreng tek. Nah, dia beli nasi goreng itu, dan dia sambil ngobrol. Ternyata penjual nasi goreng itu bilang ada yang suka ke bilik 13 sampai dini hari gitu kan. Nah, nasinya udah selesai, dia makan. Nah, saat makan, ada anak dari pemilik warnet ini, namanya Bang Liu.
Bang Liu ini cerita kalau ketemu penjual nasi goreng yang dengan ciri-ciri berikut yang dibeli oleh yang jagoan tadi, hati-hati, malah juga jangan gitu. Nah terus ketika udah jam setengah 12 kurang, yang balet ini udah selesai, bayarin 13, mbak tadi mau bayar, terus dia cerita juga bahwa anaknya pemilik balet ini, Bang Liu itu tadi, itu sudah meninggal ternyata. Jadi ada 3 cerita yang saling berlawanan. Dan kalau ini bercanda, ini terlalu berlebihan karena membawa kematian. Terus akhirnya dia mengecek ke belakang, ke tempatnya Bang Liu, dia ngecek ada Bang Liu nggak sih. Setelah dicek ternyata tidak ada. Baiklah, seperti itu. Ini konten pertama saya tentang horor. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Komen apa yang terserah, komen apa aja, di like dan di subscribe boleh, tolong dibantu. Terima kasih.